Makanan adalah kebutuhan pokok yang setiap zat yang dikonsumsi memberikan nutrisi bagi tubuh kita dan bagi seluruh organisme yang mengkonsumsinya. Makanan biasanya berasal dari tumbuhan, hewan, atau jamur dan mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, atau mineral untuk menyediakan energi untuk beraktivitas dan menjalankan semua fungsi tubuh, mempertahankan kehidupan, merangsang pertumbuhan, dan sebagainya. Siapa sih yang tidak suka makan makanan yang baik dan sehat, terutama dengan keluarga dan teman? Kita semua tahu bahwa orang yang makan makanan yang sehat dan seimbang cenderung memiliki banyak energi untuk bekerja dan bersenang-senang, dan lebih sedikit terkena infeksi dan penyakit lainnya. Namun, seberapa banyak sih kamu tahu tentang makanan? Kali ini, kita tidak akan membahas seberapa penting makanan tersebut dalam kehidupan kita. Namun, kita akan mengulas beberapa fakta makanan yang unik dan menarik, yang mungkin malah mengejutkan bagimu. Semoga kamu menikmati video ini ya. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Warna wortel yang kita ketahui adalah orange terang. Namun ternyata, berdasarkan catatan dari Museum Wortel Nasional di UK, wortel pertama yang dibudidayakan sebagai tanaman pangan berwarna ungu dan kuning yang ditemukan di dataran tinggi Iran dan Persia pada abad ke-10. Ada beberapa bukti untuk wortel orange di awal sejarah, tetapi baru 6 abad setelah domestikasi, akar orange muncul secara konsisten dalam catatan sejarah. Wortel orange muncul di Spanyol dan Jerman pada abad ke-15 atau ke-16 dan dengan cepat menjadi warna yang dominan karena dianggap lebih manis dan tidak menodai peralatan masak dan air masak, sehingga membuatnya lebih populer daripada wortel ungu. Menurut para antropologi, coklat pertama kali ditemukan di Meksiko pada tahun 1900 sebelum Masehi. Sejarah coklat dimulai di Mesoamerika yang dipergunakan pada peradaban Maya kuno sebagai mata uang yang ditukarkan dengan makanan, pakaian, dan jasa. Suku Aztec percaya bahwa biji kakao adalah hadiah dari dewa kebijakan. Mereka sangat menginginkan biji kakao sehingga mereka terpaksa bergantung pada bangsa Maya dan berdagang dengan mereka untuk mendapatkan biji kakao. Ini dikenal memiliki nilai tinggi sehingga digunakan sebagai bentuk mata uang. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan di Bayerisches Geoinstitut di Jerman yang mencoba mensimulasikan kondisi bawah tanah yang sangat panas, ia menemukan beberapa cara inovatif untuk memproduksi berlian. Di bawah kilauannya, berlian terdiri dari atom karbon sederhana yang tersusun menjadi kristal. Dalam penelitiannya, ia menemukan efek yang mungkin menarik karbon dioksida dari kerak ke lapisan yang lebih dalam. Proses ini pada dasarnya mengekstrasi oksigen dari karbon dioksida, meninggalkan karbon yang di bawah tekanan kuat dapat membentuk berlian. Untuk mereplikasi ini di laboratorium, ia mencoba membuat bahan yang kaya karbon, selai kacang. Ya, selai kacang dengan tekanan tinggi. Ada banyak video yang menunjukkan arang dan selai kacang dapat berubah menjadi berlian jika dibiarkan di dalam ember es. Metode non-ilmiah ini jangan dipercaya ya. Saffron telah lama menjadi rempah termahal di dunia berdasarkan beratnya. Meskipun masih ada keraguan tentang asalnya, sebagian besar sejarawan berspekulasi bahwa saffron berasal dari Iran. Saffron berasal dari bunga Crocus sativus
yang juga dikenal sebagai saffron crocus. Setiap bunga hanya menghasilkan 3 stigma. Setelah bunga dipanen, stigma harus dipetik dan dikeringkan selama sekitar 12 jam. Dibutuhkan antara 15.000 sampai 16.000 bunga untuk menghasilkan 1 kg rempah-rempah saffron. Dari segi tenaga kerja, menghasilkan jumlah ini membutuhkan kira-kira 370 sampai 470 jam. Nah, proses pemanenan padat karya inilah yang membuat saffron begitu mahal. Terus menonton ya, agar pengetahuan umummu terus bertambah. Namun sebelumnya, jika kamu belum subscribe dulu ya. Kamu pastinya tidak mau kan ketinggalan video seru lainnya? Ternyata jagung permata kaca sudah diketahui dan ditanam suku asli Amerika jauh sebelum tahun 1800-an. Namun seiring waktu, beberapa keturunan jagung tersebut pun menghilang. Kemudian beberapa waktu di akhir abad ke-20, petani Oklahoma bernama Carl Barnes kembali menanam varietas jagung yang lebih tua tersebut. Dia mampu menghubungkan kembali para tetua dari berbagai suku dengan jagung tradisional yang spesifik, yang membantu masyarakat mereka untuk mendapatkan kembali identitas budaya dan spiritual mereka. Seiring waktu, pemuliaan selektif ini mengarah pada penciptaan beberapa jagung berwarna pelangi yang benar-benar menakjubkan. Sejarah yang mengejutkan datang dari lobster. 80 tahun yang lalu, orang menganggap lobster sebagai makanan sampah karena banyaknya lobster yang terdampar di pantai. Di New England, kelimpahan lobster membuat para pemukim Inggris harus makan lobster hampir terus-menerus, dan bau busuk dari ribuan lobster mati di pantai membuat mereka muak. Saat itu, lobster diidentifikasi sebagai makanan subsisten, sesuatu yang hanya untuk dimakan karena putus asa dan dikonsumsi oleh orang miskin, kelas bawah, dan tahanan. Lobster beralih ke makanan lezat dimulai sejak Perang Saudara. Saat itu, makanan kaleng mulai marak dan mereka menemukan bahwa setelah dimasak, lobster sangat mudah untuk dijadikan makanan kalengan. Orang-orang yang berada jauh seperti di California dapat mencicipi lobster untuk pertama kalinya dan menyukainya karena harganya murah, tinggi protein, dan mudah untuk dikunyah. Lalu setelah berkembangnya pariwisata dan jalur kereta api, orang-orang yang hanya mencicipi lobster kalengan berbondong-bondong ke New England untuk mencicipi lobster segar yang menyebabkan permintaan lobster di seluruh negeri meningkat tajam. Ditambah lagi lobster harus dikirim hidup-hidup dan biaya penyajiannya pun lebih mahal. Saat menggali piramida Mesir, para arkeolog modern telah menemukan artefak yang berusia ribuan tahun, termasuk pot berisi madu yang tidak rusak dan tampak masih segar. Faktanya, madu alami sangat rendah kelembapan dan sangat asam, dua pertahanan utama terhadap pembusukan makanan. Menurut Pusat Madu dan Penyerbukan di Institut Robert Mondavi di Universitas California, dalam lingkungan dengan kelembapan rendah dan asam yang tinggi, bakteri tidak akan mampu bertahan hidup. Ini artinya madu akan terus bisa dikonsumsi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun jika disimpan dengan benar. Madu murni adalah produk alami yang berarti akan berubah seiring waktu, seperti warna yang lebih gelap, konsistensi yang lebih kental, dan rasa yang berbeda. Perubahan pada madu sebenarnya merupakan pertanda baik, asalkan bukan merupakan tanda fermentasi. Ini membuktikan madu tersebut berkualitas tinggi dan tidak dipasteurisasi. Lalu, mengapa ada tanggal kadaluarsa di botol madu? Tanggal kadaluarsa pada madu yang dijual secara komersial lebih merupakan penanda bagi toko untuk memutar stok yang lebih baru dan lebih segar.
Sebagian besar madu akan terjual jauh sebelum tanggal kadaluarsanya. Tetapi jika kamu mengambil sebotol madu yang dekat dengan tanggal kadaluarsanya, kamu dapat yakin bahwa madu tersebut masih baik untuk dikonsumsi. Namun, pastikan madu tersebut adalah madu alami yang murni ya. Cemilan buah jelas merupakan makanan olahan, namun tidak yang terburuk. Mereka dibuat agar dapat bertahan lama dan bau, bentuk, dan warnanya direkayasa untuk membangkitkan selera. Tahukah kamu bahwa warna kilapan lilin pada makanan tersebut berasal dari lilin carnauba yang juga digunakan untuk mengkilaukan mobil? Tidak itu saja, lilin tersebut juga dapat ditemukan pada polis sepatu, benang gigi atau dental floss, papan selancar, dan lantai. Meskipun begitu, lilin ini sebagai jenis bahan tambahan makanan telah dievaluasi oleh Otoritas Keamanan Pangan Internasional seperti FAO atau WHO dan dianggap bahwa penggunaannya dalam makanan tidak menjadi perhatian keamanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke sosial mediamu, dan subscribe.